Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, berbagai upaya dilakukan oleh kalangan Aswaja KW untuk memposisikan amalan bid'ahnya dibolehkan atau amalan bid'ahnya legal. Kali ini salah seorang ustadz pengasuh pondok pesantren Al-Afiyah menyampaikan dalil seperti ini, sobat-sobat. Bid'ah yang kamu buat, yang kamu klaim, hei orang Aswaja, adalah bagian dari bid'ah sana. Apakah ditahu sama Rasulullah, Abu Bakar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, atau tidak? Amalan yang kamu buat itu adalah amalan jelek, bukan amalan bagus menurut pandangan agama. Karena kalau seandainya Rasulullah tidak tahu, kamu tahu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak tahu, kamu tahu. Alhamdulillah, mereka jahil, kamu pintar. Yang kedua, kalau mereka tahu dan mereka tidak sampaikan kepada orang, dari sekian umat Nabi Muhammad SAW, cuma kamu saja yang tahu. Pertanyaan ini adalah pertanyaan muncul dari orang bodoh. Yang meyakini pertanyaan ini betul juga adalah orang bodoh juga. Amalan yang dibuat setelah Rasulullah SAW atau setelah Khalifah 4 tadi, berdasarkan ijtihad para ulama itu, kalau tidak ditahu sama Rasulullah dan 4 Khalifah tadi, itu adalah satu hal yang wajar, karena ilmu mereka terbatas, pengetahuan mereka mengenai yang gaib itu terbatas. Mereka telah menyediakan sarana yang berupa dalil umum. Yang lewat dalil umum itu para ulama yang punya kapasitas untuk berijtihad, mereka jadikan itu dalil untuk mengeluarkan hukum baru, masalah-masalah baru. Dari pandangan agama sendiri itu adalah satu yang bagus, bukan satu yang jelek. Saya kasih contoh. Di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu baru terjadi pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf, jadi dikumpulkan dalam satu buku. Walaupun nanti dilengkapi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini kan tidak ada di zaman Nabi. Dan Nabi tidak tahu. Yang kedua, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salat tarawih 20 rakaat dibuat dalam satu masjid secara serempak dan istimai dalam satu masjid dalam satu bulan full. Yang tidak ditahu sama Rasulullah, tidak ditahu sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, contoh, di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terjadi azan dua kali di dalam salat Jumat. Hal ini tidak ditahu sama Rasulullah, tidak ditahu sama Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW saat berkhutbah itu beliau berdiri di atas punya 3 tangga. Saat berkhutbah baru berdiri di tangga yang ketiga itu. Setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar saat berkhutbah turun ke tangga yang kedua. Ini Rasul tidak tahu. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Umar saat berkhutbah turun ke tangga yang ketiga. Radhiyallahu anhu. Setelah Umar meninggal dunia, Utsman bukan turun ke tanah, tetapi naik ke tangga yang ketiga di mana Rasulullah SAW memulai. Di zaman tabi'in, Al-Quran dikasih titik-titik. Dan kata para ulama, yang memberi titik-titik adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in bernama Yahya bin Ya'mar. Apakah hal ini ditahu sama Rasulullah? Ditahu sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, sobat-sobat, dari yang dia sampaikan, dia menganggap kenapa Nabi dan para sahabat tidak tahu ada amalan baik, tetapi mereka tidak tahu karena ilmu mereka terbatas. Katanya, karena tentang hal-hal yang gaib mereka terbatas. Dengan dalil ini, maka ada kebaikan yang tidak diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat, itu masuk dalam wilayah istihad para ulama.
Padahal ya, ayat Al-Qur'an jelas di surat Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini sudah kusempurnakan agamamu, sudah kucukupkan nikmatku kepada engkau, dan aku ridho, aku rela Islam menjadi agamamu. Sebenarnya dengan ayat ini saja ya, yang mengatakan, yang berpendapat ada kebaikan-kebaikan yang tidak diketahui, yang belum diketahui oleh Rasulullah dan para sahabat, terbantahkan. Rasulullah bersabda yang pada intinya, apa saja kebaikan-kebaikan yang akan mendekatkan engkau kepada Allah sudah aku sampaikan. Apa saja keburukan-keburukan yang akan menjauhkan engkau dari Allah sudah aku sampaikan. Nah, jadi ya, pemahaman ada kebaikan lain yang tidak diketahui oleh Rasulullah, jelas ya, terbantahkan juga oleh sabda beliau sendiri. Memang yang namanya manusia pengetahuannya terbatas, ilmunya terbatas. Demikian juga dengan Rasulullah dan para sahabat. Tetapi jangan lupa, Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Tidak ada yang dikatakannya, yang disampaikannya kecuali wahyu. Nah, kalau kita menganggap ada kebaikan yang tidak dikenal di zaman Rasulullah, kemudian sekarang kita buat, artinya sama juga kita menganggap ya, Allah menyembunyikan kebaikan kepada Rasulullah. Padahal Rasulullah dipercaya untuk menyampaikan risalahnya. Ini kan semakin parah ya, dari menganggap ya Rasulullah ada yang belum disampaikan mengenai kebaikan, dan menganggap Allah menyembunyikan sesuatu kebaikan kepada Rasulullah. Karena kalau sudah disampaikan pasti Rasulullah menyampaikannya. Nah, jadi pemahaman kebaikan belum dikenal zaman Rasulullah menjadi dalil bid'ah hasanah terbantahkan. Mengenai ijtihad, ya, masalah ijtihad ini ada dua kemungkinan. Ijtihad para ulama bisa salah, bisa benar. Kalau ijtihadnya benar, mendapat pahala 2. Kalau salah, mendapat 1. Jadi bagi ulama, salah benar ketika dia berijtihad tidak masalah, karena ini upaya mereka. Akan tetapi bagi kita, apakah kita mengikuti ijtihad ulama yang benar atau yang salah? Makanya Imam Mazhab ya tidak memutlakkan pendapat mereka. Karena mereka menyadari ya, mereka tidak dibimbing oleh wahyu. Mereka menyadari pendapatnya bisa salah, bisa benar. Ya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan, ini pendapatku. Jika pendapatku
ya bertentangan dengan sunnah Rasul, maka lemparkan pendapatku, ambil sunnah Rasul. Nah, sekarang kita ini mengikuti ijtihad yang benar atau yang salah mengenai pengumpulan Al-Quran. Ini adalah melaksanakan ya untuk menjaga Al-Quran. Menjaganya ya memang perintah. Akan tetapi caranya ya terserah kepada yang bersangkutan, kepada manusia, dan sesuai dengan teknologi ketika itu. Kalau dulu Al-Quran ya dicatat di tulang-tulang, di kayu, ya dan lainnya. Teknologi berkembang, mulai di kertas, dicetak. Begitu juga dengan pemberian titik apa segala macam itu untuk memudahkan agar Al-Quran ini ya mudah dibaca. Itu tidak bisa jadi dalil untuk bid'ah hasanah. Masalah sholat tarawih itu juga bukan bid'ah. Karena Nabi ya pernah melaksanakan sholat tarawih. Begitu juga dengan berdiri ketika berkhutbah. Yang menjadi ibadahnya itu berkhutbah. Masalah berdiri bisa di mana saja. Tidak menjadi ketetapan yang baku. Harus di tangga keberapa. Tidak ada aturan yang baku. Yang menjadi ibadah adalah ketika khutbahnya, yang harus memenuhi rukun-rukun dari khutbah. Masalah azan sekali dua kali ini masuk ijtihad. Kalau mau dipaksakan juga bahwa contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ustadz Maulana Abdul Rahman sebagai dalil bid'ah hasanah, semuanya itu terjadi pada orang-orang yang memang kapasitas ketakwaan dan keislamannya tidak diragukan lagi. Para sahabat, para tabi'in tidak diragukan lagi. Nah, sekarang kita membuat amalan yang tidak ada di zaman ya Rasulullah dan para sahabat. Lalu kita berdalil bahwa kebaikan ini belum diketahui di zaman Rasulullah. Ini adalah bid'ah hasanah. Dalil apa? Yang membolehkan Anda membuat amalan baru yang menyelisihi Rasulullah, para sahabat, dan tabi'in. Atas rekomendasi siapa Anda melakukan tahlilan kematian, istighosah, tawasul, atau bagaimana kapasitas Anda? Para imam mazhab saja tidak melakukan. Ya karena sobat-sobat, para sahabat seperti Umar, Utsman, itu memang orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah. Tabi'in, itu orang-orang yang sudah mendapat rekomendasi para sahabat. Lalu aswaja KW
mendapat rekomendasi dari siapa melakukan amalan-amalan bid'ah. Jadi intinya sobat-sobat, ya, dalil yang dipakai, yang disampaikan oleh Ustadz Maulana Abdul Rahman, pengasuh Pondok Pesantren Al-Afiyah, semuanya terpatahkan. Dia bermaksud ingin mematahkan, ya, dalil bahwa tidak ada bid'ah hasanah. Tetapi justru dalil yang dia sampaikan terpatahkan. Karena dalilnya, contoh yang disampaikan, ya, tidak nyambung untuk memposisikan amalan-amalan bid'ah mereka, ya, boleh dan legal. Jadi maksud dia untuk mematahkan, ya, bahwa pada intinya tidak ada bid'ah hasanah dalam ibadah. Yang ada bid'ah hasanah itu hanya dalam sarana. Seperti, ya, menuliskan Al-Quran pada benda-benda, kemudian meningkat pada kertas, kemudian dicetak. Ini kan sarana. Begitu juga dengan tempat berdirinya khotib ketika khutbah. Itu sarana. Memberi titik Al-Quran itu juga sarana. Dalam amal ibadah tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.